Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas, Pak? Sudah jelas ini Bu. Ya, baik. Saya buka dahulu ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru pendamping dari 04 Banyuwangi, teman-teman kelas 12. Perkenalkan, saya April dari Sobat SNBT. Di sini saya bertindak sebagai MC pada acara penguatan materi UTBK SNBT yang akan disampaikan oleh pemateri kami, Bu Irian. Mari Bu Irian, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irianita Nugrus Dewi yang selama 1 jam ke depan akan membersamai untuk penguatan materi SNBT. Oke, bisa saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat ya Bapak, Ibu, atau teman-teman semua? Sudah, Mbak. Sudah ada terlihat. Oke, baik, kita langsung mulai aja ya mungkin. Di sini untuk jika K, nomor 1, jika K memenuhi persamaan bentuk matriks 2 kali 2, 0 K min 1, 1, 2, 2 min 1, 1, 0 ditambah 2, 1, 1 min 1 sama dengan 4, 1, 5 min 2. Berarti di sini kita akan ada beberapa syarat matriks. Yang pertama ada perkalian antar matriks, yaitu 2 kali 2 di sini. Kemudian ada kesamaan matriks. Berarti untuk kita dapat nilai K-nya harus kita kalikan terlebih dahulu. Nah, teman-teman mungkin masih ingat untuk perkalian matriks, yaitu ini garisnya seperti ini. Oke, ini datar, yang sini lurus. Berarti di sini 0 dikali 2. Oke, bentar. Sama dengan, langsung saja mungkin 0 dikali 2 yaitu 0. Kemudian ini K-1 dikali 1. Oke, berarti jadinya ditambah K-1. K-1 kali 1 berarti sama aja. Kemudian lanjut ke sebelah ordo 1 kali 2. 0 kali 1, 0. Kemudian 0 kali 1, 0. Kemudian kali 1 kali 0 juga 0. Berarti di sini kita bisa tuliskan dia 0. Selanjutnya untuk ke baris kedua, kolom pertama yaitu 1 dikali 2. Ini lurus 1 kali 2 yaitu 2. 1 kali 2 yaitu 2. 2, kemudian 2 dikali 1 yaitu 2, berarti 2 ditambah 2. Kurang mepet. Nah, di sini 2 dikali 2. 2 kali 2. 2 tambah 2. Karena hasil dari perkalian yang baris kedua. Oke, kemudian lanjut ke perkalian yang satunya yaitu 1 kali min 1, min 1, kemudian 2 kali 0, 0. Berarti di sini 1 kali min 1, min 1, kemudian 2 kali 1, 2 kali 0, mohon maaf. Ini kan ini itu 0. Maka bisa kita kerjakan ditambah dengan Kayaknya absen ini pokok nama lengkap yo. Bentar, ini 0 kali. Oke, kita ulang untuk perkaliannya. 0 kali 2 itu 0 ditambah K min 1 kali 1. Kemudian 0 kali min 1 itu 0. K min 1 kali 0 juga 0. Kemudian 1 dikali 2 itu 2. 2 dikali 1 juga 2. Selanjutnya 1 dikali min 1 itu min 1. Dan 2 kali 0 juga 0. Maka kita jumlahkan dengan matriks selanjutnya yaitu 2, 1, 2, 1, 1, min 1. Oke. Bentar.
Nah, ini sama dengan 415 min 2. 415 negatif 2. Oke. Kemudian bisa kita kerjakan untuk penjumlahannya terlebih dahulu. 0 ditambah K-1 ditambah 2 akan menghasilkan K-1 ditambah 2, berarti akan jadi K plus 1. Kemudian 0 ditambah 1 yaitu 1. 2 tambah 2, 4 ditambah 1 yaitu 5. Kemudian min 1 ditambah min 1 yaitu min 2. Oke, berarti di sini akan kita membuktikan atau udah benar ya ini untuk kesamaan matriksnya, yaitu di sini benar 1, di sini juga 1, di ordo 1 kali 2, udah di ordo 2 kali 1 juga 5 semuanya, dan yang terakhir 2 kali 2 juga negatif 2. Berarti di sini bisa kita tuliskan K plus 1 itu sama dengan 4. Maka K sama dengan 3. Oleh karena itu yang ditanyakan yaitu K kuadrat. Maka K kuadrat yaitu K kuadrat sama dengan 3 pangkat 2 yaitu 9. Oke, berarti di sini untuk jawabannya yang C. Ya, mungkin bisa dicermati sebentar, kita lanjut atau yang ingin ditanyakan, boleh kita lanjutkan ke nomor 2. Oke, jika tidak ada, kita lanjutkan teman-teman ke nomor 2. Bentar, kita terus dulu. Oke, nomor 2. Seseorang berjalan selama setengah jam. Setengah jam. Di pinggir jalan yang dilewati terdapat sejumlah pohon dengan jarak antar pohon yang berdekatan itu 5-8 meter. Setengah jam jalannya ada 5-8 meter pohon dengan jarak seperti itu. Orang tersebut berangkat dari pohon pertama dan berakhir pada pohon ke-501. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? P di sini yang P minimum kecepatan rata-rata orang tersebut. Berarti untuk mencari kecepatan kita akan bisa menggunakan rumus segitiga yang itu tadi. Segitiga JKW. Oke, J, K, hapus. JKW. Oke, di sini kita harus tahu dulu jaraknya. Di sini dibilang jarak pohon itu 5-8 meter dari pohon 1 sampai 501. Oke, jika kita ilustrasikan, misal ini 1 pohon, 2, pohon kedua, pohon ketiga, maka untuk 3 pohon di sini jaraknya hanya ada 2 kali jarak. Maka oleh karena itu untuk pohonnya kita kurangkan dengan 1 karena ada awalannya. Sehingga jaraknya yaitu 5. Maka jaraknya yaitu 5 dikali 500 pohon. Nah, kita kurangkan dengan awalannya, maka dia akan jadi 2.500.
meter. Oke, sedangkan di sini untuk yang diketahui itu pinginnya kilometer, maka kita ubah ke kilometer yaitu menggunakan tangga satuan meter itu kita mendapatkan 2,500 dibagi dengan 1000, maka menghasilkan 2,5 kilometer. Oke, jaraknya udah ketemu 5 kali 100, kemudian waktunya itu tadi setengah jam. Maka kita akan dapat kecepatannya sama dengan J dibagi W. Jarak dibagi waktu, jaraknya yaitu 2,5 dibagi setengah jam, berarti 0,5. Oke, berarti di sini bisa kita buat bentuk pecahan. Itu ya. Itu 2,525 per 10 kita kali dengan 10 per 5. Hasilnya bisa kita coret. Dan 5 dengan 25 itu menghasilkan 25 dibagi 5 itu adalah 5. Berarti kecepatannya juga 5 km per jam. Oleh karena itu hubungannya yaitu kuantitas P itu sama dengan Q. Nah, di sini juga 5. Jadi kuantitasnya juga sama-sama 5, maka kuantitas P sama dengan Q. Oke, mungkin bisa dicermati sebentar teman-teman, baru kita lanjutkan ke nomor 3. Oke, baik, kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Jika tidak ada pertanyaan, semua pasangan A, B yang A dan B merupakan anggota 2, 3, 4, 5, 6, limit X mendekati 1, AX min 2 per X min B sama dengan negatif 2. Berdasarkan informasi yang dibagikan, 4 pernyataan berikut yang benar ada A ditambah B anggotanya yaitu 6,9 dan A dikali B itu anggotanya 8,18 dan A sama dengan 2B. 4A ditambah B lebih dari AB atau A dikali B. Berarti di sini kita bisa menghitung dulu limitnya. Limit X mendekati 1, maka bisa kita langsung substitusi X-nya itu sama dengan 1 dan akan menghasilkan persamaan. Jadi di sini sama dengan A 1 min 2 per 1 dikurangi B sama dengan negatif 2. Oke, maka akan jadi A min 2 per 1 min B. Itu sama dengan negatif 2. Oke, berarti di sini bisa kita kali silang.
A min 1 min 2 sama dengan min 2 dikali 1 min B. Maka A min 2 sama dengan min 2 plus 2B. Plus 2B. 2B, oke. Kemudian A sama dengan min 2 plus 2, yang 2 di sini kita beda ruas, ditambah 2B. Maka A-nya bisa, 2-nya bisa kita coret. Ini kita coret, karena min 2 ditambah 2 habis. Maka dapat kesimpulan yaitu A sama dengan 2B. Oke. Kemudian di sini bisa kita memungkinkan jika A-nya 2. Berdasarkan anggota di sini. Jika A-nya 2, bisa kita tulis di sini A sama dengan 2, maka B-nya yaitu 4. A sama dengan 2, maka untuk B-nya yaitu A sama dengan 2 kali jika A-nya 2, berarti untuk B-nya 2 sama dengan 2B, maka bisa kita simpulkan B-nya sama dengan 1. Oke, kemudian jika A-nya 3 dan 3, maka 3 sama dengan 2B. Berarti B-nya sama dengan 3/2. Kemudian A-nya 4. Itu sama dengan jika A-nya 4, maka untuk ini 4 sama dengan 2B. Berarti B-nya akan sama dengan 2. Kemudian jika A-nya 5, ke 5 sama dengan 2B. Di B sama dengan 5/2. Dan yang terakhir jika A-nya 6. Maka 6 sama dengan 2B dan B-nya sama dengan 3. Oke, dari sini kita bisa cari dulu A ditambah B. Jika A ditambah B di sini yaitu 3. Di sini karena kita membutuhkan yang bilangan bulat, maka untuk yang pangkat A3 sama A5, karena dia pecahan, tidak kita masukkan. Kemudian A-nya itu 4 ditambah 2 itu 6. Dan di sini 6 ditambah 3 yaitu 9. Berarti untuk pernyataan di sini kita benar. A ditambah B ada yang merupakan anggotanya 6,9. Kemudian jika dikalikan, untuk yang A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan 1, itu 2. Di sini 4 kali 2 yaitu 8. Kemudian ini 6 kali 3 itu 18. Oke, berarti ini benar juga, karena A kali B itu anggotanya terdapat 8,18. Dan tentunya ini juga benar, A sama dengan 2B. Oke. Di sini terus kemudian kita cek A ditambah B itu lebih dari A dikali B. Tidak ya teman-teman, di sini A ditambah B itu 3, ini 2. Itu oke, ini yang ini benar. Kemudian di sini 4 tambah 2 itu 6, itu lebih dari 8. Yang di sini salah, maka untuk pernyataan ini kita salah karena terdapat satu jawaban yang
salah. Sehingga pernyataan berikut yang benar ada 3, yaitu pernyataan 1, 2, dan 3. Oke, bisa mati sebentar, teman-teman boleh ditanyakan kalau masih bingung. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Apa sih? Oke, 5 bilangan bulat positif 3, 6, XY 7 memiliki rata-rata 6. Berapakah modus kelima bilangan tersebut? Di sini ada 2 pernyataan. Yang pertama, itu X sama dengan Y. Dan jangkauan itu sama dengan 5. Oke, kita cek dulu untuk yang pernyataan yang pertama. Jika X sama dengan Y, maka kita bisa mendapatkan 3. Dapatkan 3 tambah 6, karena X sama dengan Y ya, maka kita tambahkan jadi 2X plus 7 itu sama dengan per 1, 2, 3, 4, 5, 5, karena ada 5 bilangan itu sama dengan 6. Karena rata-ratanya 6, maka bisa kita kali silang. Sehingga ini 3 ditambah 6 ditambah 2X plus 7 itu sama dengan 30. Maka 3 tambah 6 itu 9 tambah 7 itu 16. 16 plus 2X sama dengan 30. Maka untuk X-nya yaitu 2X sama dengan 30 dikurangi 16 yaitu 14. Maka untuk X-nya yaitu 7. Oke, berarti di sini kita punya bilangannya yaitu 3, 6, 7, 7, 7. Oke, berarti dari sini kita juga bisa dapat kesimpulan bahwa modus atau yang terbanyak atau yang nilai terbanyak yaitu 7. Sehingga untuk pernyataan satu saja kita bisa mendapatkan mendapatkan modusnya. Oke, kita next ke pernyataan kedua, jangkauan sama dengan 5. Untuk jangkauannya sama dengan 5, berarti kita bisa memisalkan. Nah, karena tadi 30 di sini bisa kita ambil lagi untuk pernyataan kedua ya. Teman-teman, di sini 2X sama dengan 14. Bukan 2X, maaf. Ini karena udah ada yang diketahui, maka di sini bisa kita tuliskan X plus Y. Itu sama dengan 14, karena nilai 14 yang belum diketahui. Oke, kemudian kita misalkan X-nya itu 8. Maka Y-nya akan 6, karena X tambah Y itu harus menghasilkan 14. Kemudian, misalkan seperti ini, kita akan mendapatkan 3, 6, 8, 6 juga harusnya. 6, 8, 6, Y-nya 3, 6, 8, 6, 7. Oke,
Nah, dari sini kita bisa mendapatkan dia jangkauannya 5, yaitu dari 8 sama 3. Oke, berarti dari sini juga kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa modusnya yaitu 6. Ini jangkauannya itu 5, berarti dari 8 sama 3, teman-teman. Nah, karena di sini angka terkecilnya yaitu 3, maka kita mendapatkan X-nya itu 8, sehingga biar mendapatkan jangkauannya 5. Dari sini pun kita bisa tahu yaitu modusnya itu 6. Yang di sini juga bisa dapat modus itu 7. Sehingga dapat kita simpulkan pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja juga cukup. Jadi mereka berdiri sendiri bisa menghasilkan yang ingin diketahui modusnya. Seperti itu. Oke, mungkin bisa dicermati dulu teman-teman. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Oke, jika tidak ada, kita lanjutkan ya ke nomor 5. Di situ ada barisan C1, C2, C3, memenuhi C3 sama dengan 1, C5 sama dengan 2, min 2, maaf, dan 3CN plus 2 itu sama dengan CN min CN plus 1 untuk setiap bilangan asli N. Kemudian yang ditanyakan nilai C2 adalah, di sini kita bisa tahu, bisa memisahkan dulu menggunakan persamaan ini. Jika kita misalkan N-nya 3, maka dia akan jadi 3 C3 plus 2. Misalkan N-nya 3 ya teman-teman. Ini C3 dikurangi C3 plus 1. Maka jadi 3 C5 C3 C5 sama dengan C3 dikurangi C4. Oke. Maka di sini kita udah tahu nih C5-nya yaitu min 2, berarti 3 dikali min 2 sama dengan C3-nya 1 dikurangi C4. Oke, berarti ini min 6 sama dengan 1 min C4. Berarti C4 kita pindah ruas ke kiri, jadi C4 sama dengan 7. Min 6-nya pindah ruas ke kanan. Oke, kita ketemu C4-nya. Kemudian kita bisa menggunakan persamaan yang selanjutnya yaitu dengan, nah, kita bisa menggunakan persamaannya yang sama, berarti 3, tapi kita misalkan N-nya yaitu 2. Berarti 3 C4, ini N-nya 2, berarti C2 dikurangi C3. C4 tadi 7, berarti ini 21 sama dengan C2 dikurangi C3 yaitu 1. Maka untuk dapat C2 yaitu 22 sama dengan C2 karena ini pindah ruas. Oke, sehingga kita mendapatkan hasil C2-nya yaitu 22.
Oke, seperti ini untuk yang nomor 5. Ini kita misalkan dari yang pertama itu N sama dengan 3. Ini N sama dengan 3. Dan ini N sama dengan 2. Oke, kita jika tidak dapat bisa dicermati dulu teman-teman, atau ada yang ingin ditanyakan silakan. Kalau tidak ada, bisa kita lanjutkan ke nomor 6. Oke, berarti bisa kita lanjutkan ya teman-teman ke nomor 6. Saya hapus dulu. Bilangan A bersisa 2 jika dibagi 7 dan bersisa 3 jika dibagi 4. Di antara bilangan berikut yang mungkin merupakan untuk nilai A adalah, oke, berarti di sini kita menuliskan semua kemungkinannya ya. Oke, jika bilangan A-nya yaitu 2, 3. Jika dibagi 7 bersisa 3. Oke, berarti yang pertama. Itu 2, 3 dibagi 7. Apakah bersisa 3, teman-teman? Maaf, bersisa 2 untuk yang dibagi 7. Iya ya, dia sisa 2 karena dari 21 dibagi 7 itu dapat 3, maka dia sisa 2. Oke, ini benar. Kemudian jika 23 dibagi 4, apakah bersisa 3? Iya, mereka bersisa 3 karena dari 20 dibagi 4 itu dapat 5 dan sisa 3, maka yang ini juga benar. Kemudian yang selanjutnya yaitu 51. 51 bagi 7. Oke, 51 dibagi 7 itu apakah sisa 2? Ya, 51 dibagi 7 itu sisa 2 karena hasil dari pembagian 49 dibagi 7. Maka untuk yang ini benar juga. Kemudian jika 57 sama dengan 57. Benar. Maaf. Ini benar juga. Kemudian jika 51 dibagi 4. 51 dibagi 4 itu juga bersisa 3 karena hasil dari 48 dibagi 4. Kemudian yang selanjutnya 79 dibagi 7. 79 dibagi 7 juga memiliki nilai sisa 2 karena dari 77 dibagi 7. Kemudian juga 79 dibagi 4. 79 dibagi 4 juga menyisakan 3 karena dari hasil 76 dibagi 4. Dan selanjutnya yang terakhir 87, berarti 87 maaf, dibagi 7. 81 bagi 7 itu apakah dia bersisa 3? Karena dari hasil 84 dibagi 7 yaitu 12. Selanjutnya berarti ini salah ya untuk yang 87 bagi 7 karena kita sudah tahu di sini salah, maka untuk 87 ini tidak merupakan bilangan A. Sehingga jawaban yang benar yaitu 1, 2, dan 3 saja. Oke, seperti itu. Oke, mungkin bisa dipahami sebentar jika tidak. Kemudian kita buktikan juga deh buat yang 87.
dibagi 4. 87 dibagi 4 itu justru dia benar ya, dia bersisa 3 karena dari 84. Tapi karena di 87/7-nya salah, maka untuk 87 tidak bisa kita ikutkan ke dalam kemungkinan nilai untuk bilangan A tersebut. Sehingga tetap yang benar itu hanya 1, 2, dan 3 saja. Oke, mungkin dari teman-teman bisa dicermati dulu. Nanti biar kita lanjutkan. Tidak. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, bisa kita lanjutkan ke yang nomor 7. Diberikan 4 bangun datar, 1 segitiga sama kaki, 2 layang-layang, 3 persegi panjang, 4 belah ketupat. Banyaknya bangun yang memiliki tepat 2 simetri putar dan 2 simetri lipat. Berarti di sini bisa kita buat tabelnya terlebih dahulu. Ini ada 4 bangun. 4, berarti di sini simetri putarnya, dan di sini simetri lipat. Oke. Oke, berarti di sini bangunnya tulis B ya, teman-teman. Ganti warna. Nah, bangun. Kemudian di sini simetri putar. Dan di sini simetri lipat. Ini segitiga sama kaki. Oke, segitiga sama kaki itu memiliki simetri putar berapa, teman-teman? Ya, segitiga simetri putar untuk segitiga sama kaki itu hanya memiliki 1. Begitu juga dengan simetri lipatnya, karena hanya bisa ditekuk 1 kali. Oke, kemudian selanjutnya layang-layang. Terus layang-layang aja deh. Layang-layang itu dia memiliki hanya 1 simetri putar dan 1 simetri lipat. Dan kemudian persegi panjang. Oke, persegi panjang itu memiliki 2 simetri putar dan 2 simetri lipat. Dan yang terakhir yaitu belah ketupat. Belah ketupat itu memiliki 2 simetri putar. Jika diputar itu akan membentuk dengan bentuk yang sama seperti semula. Dan 2 simetri lipat karena kita lipat di sini sama di sini. Begitu juga yang ini tadi, kita bisa lipat di sini sama. Kita lipat di sini. Sedangkan untuk yang tadi yang layang-layang, kita gambarkan yang layang-layang. Oke, yang layang-layang dia hanya bisa lipat di sini. Begitu juga dengan yang segitiga sama kaki. Ya, berarti dari sini kita bisa mengambil kesimpulan banyaknya bangun yang memiliki tepat 2 simetri putar dan 2 simetri lipat adalah bangun persegi panjang dan belah ketupat, sehingga banyaknya ada 2. Oke, seperti ini mungkin bisa dicermati dulu teman-teman. Oke, berarti kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Peningkatan hasil tangkapan ikan per hari berkisar 0,2 ton sampai dengan 0,4.
Hari ini tangkapan ikan 40 ton. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Berdasarkan informasi yang diberikan, P-nya 6, Q-nya waktu yang diperlukan agar hasil tangkapan ikan 42 ton. Berarti untuk memperoleh 42 ton, kita hanya memerlukan tambahan 2 ton lagi. Karena hari ini hasilnya udah 40 ton. Maka bisa kita ambil jika kan dia berkisar 0,2 dan 0,4 minimumnya, berarti minimnya itu maka 2 per 0,2. Nah, 2 ini didapatkan dari di sini kita butuhnya 42, sedangkan hasil tangkapannya hanya 40, maka kita butuh 2 lagi agar bisa memenuhi 42 ton. Maka 2 dibagi 0,2 itu sama dengan 2 sama dengan 2 dikali 10 per 2. Dan bisa kita coret sehingga minimumnya yaitu ini 10 hari. Untuk bisa mendapatkan 2 ton. Nah, maksimalnya yaitu 0,4. Berarti 0,2 dibagi 0,4. Oke, 2 dibagi 0,4 berarti sama. Caranya 2 dikali 10 per 4. 2 berarti sama dengan 5 hari. Oke, di sini bisa kita simpulkan bahwa ini P-nya kan 6, berarti P itu kurang dari Q. Sedangkan di sini P itu lebih besar dari Q. Nah, berarti dari sini bisa kita simpulkan kalau informasi yang diberikan itu tidak cukup. Tidak ada keterangan apakah dia memerlukan yang maksimal atau yang minimal. Karena untuk jawaban keduanya pun berbeda, sehingga informasi yang diberikan itu tidak cukup untuk memutuskan hubungan antara kuantitas P dan Q. Oke, seperti ini untuk yang nomor 8. Karena tidak ada keterangan ini minimalnya ataukah maksimalnya. Oke, bisa kita lanjutkan. Nomor 9. Oke, nomor 9 yaitu jika diketahui AC sama dengan 7. Nah, jika diketahui AC sama dengan 7. Ini 7. Kemudian ABC siku-siku DJ. Siku-siku dan CD merupakan garis tinggi berapa panjang CD. Oke, jika BC-nya 5, untuk yang pertama BC-nya 5. Kemudian nanti, oke, kita cek dulu untuk pernyataan yang pertama. Untuk di sini bisa kita misalkan BC-nya itu X dan AD itu yaitu Y. Dari segitiga ini kita bisa memberlakukan AC kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat itu akan sama dengan AB. Ya, itu kita segitiga ACB dengan siku-siku DJ, maka bisa kita simpulkan AC kuadrat ditambah
BC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat karena siku-siku DC. Berarti ini bisa kita gambarkan seperti ini, teman-teman. Nah, ini C-nya, di sini A-nya, ini B-nya. Nah, berarti di sini kita bisa tahu langsung AC kuadrat yaitu 7 kuadrat, maka di sini 49. Ditambah BC kuadrat yaitu 25. Oke, sama dengan berarti di sini kita bisa kerjakan 49 ditambah 25 yaitu AB kuadrat itu berarti 7 kuadrat, BC-nya 25. Ini ditanya apa sih, berapakah panjang CD? 9 cancel BC. Oh, bentar. Ini berarti 49. Oh, belum bisa langsung. Oke, di sini karena AB-nya belum diketahui, maka kita harus cari dulu berdasarkan segitiga ACD. Ya, segitiga ACD. Nah, oke, di sini kan kena 7. Maka berlaku BC, AD-nya itu Y, 9, bentar. Oh, sebentar. Berarti di sini bisa kita memperlakukan karena tadi C, B-nya yaitu X. Oke, CB-nya itu X, berarti X kuadrat ditambah CD kuadrat itu berarti CD kuadrat itu sama dengan AC kuadrat. Ini menggunakan rumus segitiga itu berarti CB kuadrat ditambah CD kuadrat itu akan sama dengan CA kuadrat. Oke, CB kuadrat yaitu ini adalah kita menggunakan X-nya dulu, teman-teman. Maka yang BC berarti di sini CBC-nya X kuadrat ditambah bentar. Kita ulang dulu. Yang di sini BC-nya yaitu 5. Berarti kita bisa mencari yang nomor 1 dulu aja. Itu sini 7, sini 5. Oke, berarti untuk mencari CD. Nah, untuk mencari CD bisa kita menggunakan AB tadi. Oke, berarti AB kuadrat. Oke, berarti bisa kita menggunakan AB. Itu sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Oke, sama ya kayak yang tadi, akar dari 49 AC ditambah dengan 25. Itu sama dengan akar dari 74. Nah, kemudian kita bisa menggunakan persamaan CD dikali AB itu sama dengan AC dikali BC. CD-nya yaitu berarti untuk dapat CD-nya untuk dapat CD itu sama dengan AC kali BC
per AB. Oke, AC sama dengan C dikali BC, AC-nya yaitu 7 dikali 5 per akar 74. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan untuk panjang CD-nya, berarti untuk yang nomor 1 BC aja itu cukup. Kemudian kita lanjutkan jika BD-nya 3. Nah, jika BD-nya 3, maka di sini bisa kita misalkan BC-nya itu X, kemudian BC-nya yaitu Y. Masih oke, 3, di sini 3. BC-nya itu Y dan AD-nya itu X. Maka kita bisa menggunakan X kuadrat ditambah CD kuadrat itu sama dengan 49 segitiga ACD. Oke, berarti jika X kuadratnya itu berarti X kuadrat tambah CD. Nah, terus di sini juga bisa kita simpulkan jika Y kuadratnya oke. Kemudian kita juga bisa menggunakan segitiga di sini, CDB. Nah, jika menggunakan segitiga CDB, maka itu 9 dari 3 kuadrat, BD kuadrat, ditambah CD kuadrat, itu sama dengan Y kuadrat. Oke, karena ini Oke, berarti di sini bisa kita kurangkan sehingga menghasilkan X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 49 min Y kuadrat. Maka bisa kita tuliskan Y kuadrat itu sama dengan pindah ruas ke kanan semua, jadi 58 min X kuadrat. Oke, terus di sini bisa kita gunakan sama kayak yang tadi, AC kuadrat ditambah BC kuadrat itu sama dengan AB. Nah, berarti di sini AC kuadrat yaitu 7 kuadrat, berarti ini 49, langsung aja. Ini 49, BC tadi yaitu Y, ditambah Y kuadrat, itu sama dengan X plus 3. Oke, Y kuadratnya bisa kita substitusi jadi 58 min X kuadrat. Oke, tempatnya bentar. Mungkin aku ganti di sini ya teman-teman, tulis di sini 49 ditambah 58 min X kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus 6X plus 9. Karena dari X kuadrat X plus 3 plus 6X min 9. Oke. Bentar, ini aku hapuskan dulu. Nah, kuadrat min 6X plus 6X plus 9. Oke, berarti di sini kita bisa menyatukan mereka ke sebelah kiri atau kelas kiri. Berarti dia jadi 2X kuadrat min ini berarti dia jadi
plus min 6x, kemudian 9 ditambah 49 tambah 58 dikurangi 9 yaitu 9. Oke, ini sama dengan 0. Oke, bisa kita bagi. Jadi x kuadrat min 3x min 98 dibagi 2 yaitu 98 dari 2 itu 49. Oke, sama dengan 0. Nah, nanti kita cari faktor. Di sini akan dicari faktornya. Nah, dari faktor tersebut kita bisa mendapatkan nilai CD-nya atau garis CD-nya berapa. Sehingga untuk BD sama dengan BC ini juga cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut atau untuk mencari panjang CD. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jawabannya pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja juga cukup. Oke, mungkin untuk yang nomor 9 seperti ini teman-teman, mungkin bisa dicermati terlebih dahulu. Mbak Meta, mohon maaf, ini karena waktunya sudah selesai, mungkin kita bisa cukup sampai nomor 9 saja dulu, Mbak. Oke, siap-siap. Oke. Terima kasih, ya, Pak. Oke, baik, karena waktunya juga sudah ternyata melampaui, saya terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banyak kekurangannya, saya kembalikan kepada Mbak